Oke, selamat pagi ya semuanya. Oke, gimana nih minggu ini? Ada yang mau cerita nggak? Kira-kira ada PR nggak kalian minggu ini? PR aku biasa sih 5 seminggu. Memang seminggu 5. Iya, sebenarnya dari kelas tahu kelas 5 tuh padat, cuman gak expect seperti ini. Minggu depan aja ada 3 PH ujian. Sudah langsung ujian. Iya. Hmm, Oke, on cam dong yang lain. Siapa yang mau? Oke, terus ada pada jalan-jalan nggak minggu ini weekday? Nggak ada kak. Oh, nggak ada. Enggak sih, enggak ada. Oke. Berarti ini dong ya, cepet banget ya. Berapa minggu sih? Udah pada masuk 3 minggu ya? Iya, 3 minggu. Makanya kan udah PH aja. Oh iya, iya, nggak apa-apa, Rizky. Iya, cepet banget ya. Oke deh. Oke, kalau gitu, kalau lanjut dulu deh, ya, hari ini. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 9 ya? Tanggal 9. Tanggal Ah, 2. Tanggal 2. Oke deh. Mhm, mhm. Ada yang belum mandi kan nih? udahlah. Maksudnya liburan Iya eh, bener. belum belum pada mandi. Jangan-jangan malah mister. Aku udah lah, tadi jam 7 udah bangun. Malam 7. Iya, bangun pagi. Oke deh. Ini aku udah ikut ya. Oke. Duh, Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jadi hari ini basa-basinya udah dulu ya. Kita tadi kan pengen ngobrol banyak sih sebenarnya. Cuman ya udah, karena udah jam 9:08, kita mulai dulu nih. Hari ini kita bakal belajar yang namanya struktur eh, kontrol bersarang. Oke, aku ke materi sebelumnya dulu deh. Nah, di materi sebelumnya itu kan ada if, ada elif else ya. Mungkin kemarin yang elif nggak aku terlalu bahas kan. Di untuk if kemarin ya kita udah tahu ya, if itu kan berarti kan jika ekspresi benar berarti kan kayak logis ya. Misalkan kemarin itu jika kayak harganya lebih dari 5.000 misalkan. Nah, kalau harganya lebih dari 5.000, titik dua kan maka ya. Jika harganya lebih dari 5.000, maka dia ngapain di sini? Tindakannya, misalkan print harganya murah atau harganya mahal. Terus di sini kan ada else ya, else atau tidak ya. Jika tidak, maka hard print harganya murah. Nah, itu untuk if else. Nah, kalau yang if elif, elif itu dia semacam ada dua kondisi atau ada dua kondisi. Jadi ada bukan dua kondisi ya, kayak ada dua opsi. Misalkan opsi yang pertama, nih opsi satu, printnya misalkan adalah A. Jika harganya lebih dari 10.000, maka mahal. Terus yang kedua, jika harganya lebih dari 20.000, itu mahal banget. Nah, itu pakainya elif, teman-teman. Gitu ya. Kalau tadi kan satu kondisi doang, jika harganya lebih dari 5.000, maka di sini tulisannya apa? Harganya mahal misalkan. Jika tidak, harganya murah gitu. Nah, kalau yang pakai elif itu ada dua kondisi. Ada dua kondisi atau dua opsi lah jatuhnya. Jika harganya lebih dari 5.000, tindakan pertama adalah maka harganya mahal misalkan. Terus yang kedua, jika harganya lebih dari 10.000, maka harganya mahal banget.
Kalau enggak dua-duanya enggak di atas 5.000, enggak di atas 10.000, berarti otomatis di bawah 5.000 ya. Maka printnya harganya murah. Nah, itu bedanya if else sama pakai if elif else. Jadi elif itu artinya adalah ada suatu opsi lagi atau ada suatu kondisi lagi. Lebih dari dua. Sorry, lebih dari satu kondisi. Bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya bisa kalian pakein elif. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Udah mulai kebayang nggak pahamnya nih kira-kira? Konsepnya dapat belum? Paham ya? Sederhananya kayak gitu teman-teman. Jadi ini satu kondisi, ini Mister izin sarapan ya. oh iya Omar, gak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Terus apa lagi? Nah, looping. Kemarin kita loop pakai apa teman-teman? Masih ingat nggak? While. Ya, while. Kemarin kita loop itu pakainya while. Nah, kalau if else itu kan kemarin kita tahu ya, if else itu adalah awalnya itu, aduh sorry, awalnya itu dia nilainya true. Bener, ya kan ya? True kan? True. Nah, else-nya itu kan berarti jika bukan. Jika bukan itu berarti else ya. Atau false. Ya kan? Jadi awalnya true, akhirnya false. Kalau if else. Tapi kalau while atau loop, ya awalnya tuh dia false dulu. Kenapa aku bilang false? Bener sih, ekspresinya bener. Ekspresinya bener. Cuman aku kenapa bilangnya false? Karena biar kalian lebih paham. Kenapa bisa false? Karena kan kita pakai tidak sama dengan ya. Nah, biasanya pakai ini tidak sama dengan. Jadi, ketika kita tidak ngetikin kata login, nah, maka ngapain tuh? Nah, jadi kan anggapannya dia false dulu kan. Nanti yang terakhirnya ini adalah true-nya. Kalau misalkan kita ngetikin kata login, dia bakal ngomongin apa. Nah, itu untuk while gitu. Bukan berarti while terus ekspresinya false gitu. Enggak, ekspresinya benar. Tapi aku bacanya false biar kalian lebih paham. Kan kalau if else kemarin kan kita bisa pakai sama dengan kan? Nah, kalau di while itu kita pakainya tidak sama dengan. Jadi aku kasih taunya dia adalah false. Karena ketika kita nggak ngetikin kata login di sini, maka dia bakal ngulangin tuh sampai kita benar-benar ngetikin kata login. Nah, itu fungsi dari while. Dia bakal terus berulang sampai dia benar. Jadi nggak ada habisnya tuh kalau pakai while. Nah, seperti itu ya yang kemarin kita pelajarin. Nah, kalau pakai for, nih ini udah mulai sulit nih teman-teman karena banyak banget dari di luar kelas ini juga lumayan agak sulit buat paham karena makin lama kan makin sulit kan ya. Jadi kalau kalian ada yang nggak paham, langsung kasih tahu aja nggak apa-apa gitu. Oke, karena udah mulai puyeng nih. Terus lanjut lagi ya ke for. Nah, oke, for in. Jadi artinya for in ini adalah berbeda sama while dalam satu konsep yang sama ya. Dia sama-sama looping kok. Cuman bedanya adalah kalau while dia itu berulang tanpa batas sampai benar. Oke. Kalau while itu dia bakal ulangin terus sampai hasilnya benar baru dia berhenti. Sedangkan kalau for in dia itu mengulangi ya sampai di mana ditentuin. Misalkan aku pengen ulangin selama 3 kali. Ya udah, dia maksimal 3 kali dia bakal ulang. Berbeda sama while kan, kalau while kan harus bener kan, baru dia selesai. Tapi kalau loop, misalkan kita minta 5 kali, ya udah 5 kali aja dia ngulang. Nggak lebih, nggak kurang. Nah, jadi fungsi for ini kayak kemarin tuh siapa yang di Scratch ya? Repeat ya. Mirip kayak repeat kalau di Scratch. Gitu Iya. fungsi dari for. Kalau yang while itu ibaratnya kalau di Scratch itu yang forever. Iya, forever. Tuh. Nah, kayak gitu fungsinya. Ah, for elemen. Elemen itu apa? Elemen itu sama halnya kayak variabel. Dia bisa jadi variabel juga, ya kan? Tapi biasanya for ini ditandain pakai i. Kenapa i ya? I ini sebenarnya kalian bisa ganti sih, nggak harus i ya. Bisa x, bisa a, bisa y, terserah lah.
Tapi I ini bisa dibilang standarnya kalau kita belajar looping gitu. Karena kan di dunia itu belajar looping itu biasanya pakainya I. Kalau kalian lihat tutorial pasti ada kayak for I in range kayak gitu. Ada I-nya kan. Nah, tapi elemen ini bukan variabel juga. Dia bukan variabel tapi bisa jadi variabel gitu. Ya, paham ya? Dia bukan variabel tapi bisa jadi variabel. Nah, itu elemen namanya. Jadi for elemen ini kan artinya adalah atau di dalam ya. Nah, urutan. Urutan ini bisa kalian masukin variabel, misalkan kayak banyak. Tapi kan kalau kalian mau masukin variabel banyak kan harus ada inputan dulu kan. Nah, kayak gitu. Biasanya seperti ini bentuknya. Kecuali kalau kalian pakai range nanti. Baru kalau pakai range, kalian nggak perlu lagi inputin kayak gini. Nggak usah. Ini kan variabel kan jatuhnya. Nah, banyak ini kan berarti kan awalnya apa? Pakai input kan. Input. Baru nanti variabelnya masuk ke urutan. Gitu. Ya seperti sama halnya kayak while ya. For element in range atau for I in range atau bukan range ya, atau banyak, maka gitu kan. Sebentar ya teman-teman, ini siapa? Luis ya. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Hmm. Nah, bentuknya dalamnya tuh sama kayak while. Sebelumnya sama, ya kan? For itu sama kayak while. Ya, jadi yang membedakan adalah atasnya doang, teman-teman. Dalamnya mah sama. Ya, kecuali bedanya kalau ini kan kita pakai while, kalau ini kita pakai for. Isinya mah sama gitu. Ya, nggak ada perubahan. Hanya aja kalau pakai while itu kan dia harus sampai benar, baru dia berhenti. Tapi kalau pakai for in, dia itu ada batasannya. Itu aja yang dibedain. Terus di sini kemarin kita belajar ada counter. Nah, counternya kan aku jelasin lebih detail ya. Jadi count ini sesuai namanya ya, count atau adalah dia akan menghitung. Jadi fungsinya kita bisa menghitung dari berapa banyak nih yang berulang gitu. Nah, itu menggunakan while. Biasanya while ini kok while sih? Counter ya. Ya kan while di counter. Biasanya dia punya variabel dulu nol. Ya. I atau elemen. Makanya kan aku sempat bilang ke kalian bahwa elemen itu bisa jadi variabel gitu kan. Nah, di sini dia pakai variabel adalah i sama dengan nol katanya. Dia jadi variabel di sini. I-nya kurang dari n. Nah, n ini apa? N ini banyaknya. Kalau kalian pernah belajar matematika yang suku ke n, ya kan? Nah, itu kalian pasti tahu lah. Itu namanya apa ya? Deret, deret aritmatika deh kalau nggak salah. Ada kan ya suku ke n berapa gitu kan? UN gitu kan. Nah, ini sama fungsinya. I kurang dari n. Artinya adalah jika nol kurang dari n-nya berapa? Misalkan n-nya kita masukin 5. Kok lebih sih? Kurang ya. Nah, n kurang dari 5. Misalkan n-nya 5. Terus dia ngapain tuh di sini? I-nya plus 1. Artinya setiap kita mengulang, I-nya bakal nambah 1. Ya kan? Sesuai maksimalnya berapa? Oh, maksimalnya 5. Jadi nanti dia kayak 0 ditambah 1 sama dengan 1 gitu kan ya. 0 itu 1 ditambah 1, 2 gitu. Jadi dia akan membuat nomornya sendiri secara otomatis, teman-teman. Menggunakan counter. Gitu. Nah, counter ini bisa dipakai di mana aja. Tuh. Di while if juga bisa dipakai, while aja bisa gitu kan. Yang penting dia punya variabel kosongnya dulu. Tuh, i sama dengan nol. Baru nanti dia bisa otomatis membuat angkanya sendiri. Ya, kalau misalkan kita udah ulangin sama 3 kali. Nah, dia akan muncul tuh. Kalau kita print, dia akan muncul kita sudah mengulangi selama berapa percobaan gitu. Nah, itu pakainya counter. Terus kemarin kita ada apa lagi nih? Oh ya, for in range ya. Nah ini sama aja kayak yang tadi tuh, yang for i in itu juga sama ya.
Bedanya kalau di sini kan ada range ya. Jadi kalau pakai range itu ya kita nggak perlu lagi bikin variabel. Ya bisa sih kita bikin sama aja sih bentuknya ya. Sama kayak yang for yang tadi nih, yang mana ya? Nah, sama kayak yang ini kok. Ya, cuma di sini kan kita tambahin range gitu. Sama. Fungsinya sama juga. For in range artinya kita ngulang berapa kali. Sama bisa dalamnya ini bisa kalian masukin variabel juga, bisa angka juga, jadi terserah kalian. Kalau yang tadi kan dia harusnya variabel ya. Kalau yang ini kalian bisa masukin variabel, bisa masukin angka. Itu bedanya karena kan ada range di sini. Nah, itu. Ini juga for dengan counter juga mirip-mirip ya. Seperti biasa ya, pakai dulu ininya tuh. Apa namanya ada nol gini ya. Nah, tapi ini bentuknya bukan variabel, bentuknya bukan masukin elemen. Kalau tadi kan i sama kan. Kalau yang while ya i kurang dari n gitu kan. Nah, kalau di sini dia bikin variabel baru namanya k. Jadi i ini dia benar-benar jadi variabel, jadi elemen, sorry. Dia bukan variabel ya, jadi elemen. Jadi dia bikin variabel k. Jadi k sama dengan k plus satu. Itu kalau dipakai di dalam for in range. I-nya jadi elemen. Kalau dipakainya di while, I-nya jadi variabel. Oke, itu bedanya. Nah, ini kemarin ya. Nah, sekarang itu kita lebih ke latihan teman-teman ya. Kita lebih ke latihan aja kalau sekarang. Jadi kita mengulangi yang kemarin, kita tambah lagi soal-soalnya. Gitu. Nah, contoh di sini aku ada, ini banyak banget ya. Ada, nah ini kemarin, oh ya ini belum ya. Nah, aku akan coba bahas yang ini deh. Di sini kemarin kita sempat belajar break ya. Masih ingat nggak pakai break kemarin? Nah, oke aku kan jelasin dulu yang break nih. Nah, ada namanya operator break. Nah, untuk operator break, break itu fungsinya apa sih itu? Ada break di sini. Ya, jadi kita akan pahamin dulu alurnya nih. Break itu, teman-teman, artinya adalah stop. Ya, jadi gini. Misalkan tadi itu kita bisa nge-looping. Aku pengen looping selama 5 kali. Aku pengen ulangin selama maksimal 5 kali. Contohnya seperti apa? Mesin ATM. Kita kalau masukin ATM, kita masukin PIN. PIN itu maksimal 3 kali. Setelah 3 kali dia bakal keblokir. Nah, kita kalau nggak pakai brick, berarti otomatis kita harus sampai 3 kali tuh. Ya kan? Kadang-kadang nggak ada yang nge-stop. Kita masukin PIN sama 3 kali tuh masukin PIN. Nah, sekarang ada brick. Brick ini fungsinya apa? Ketika maksimal range-nya 3 kali tuh, lihat. Dia maksimal 3 kali kan, ngulang 3 kali. Tetapi karena ada brick, ceritanya ketika kita masukin pin 1 kali, bener nih 1 kali, ya, udah kita akan selesai. Itu fungsinya break. Walaupun di sini maksimal berulangnya selama 3 kali, tapi kalau kita ada break, walaupun 1 kali percobaan ada break nih, ya udah selesai, ya kan? Dia cuma sekali aja. Jadi 3 kalinya nggak sampai 3 kali. Jadi percobaan pertama selesai, ya udah selesai. Nah itu fungsi dari break. Nah kalau di sini kalian bisa perhatiin ya, ada sebuah program. Nah, program ini bikin pusing logika, tapi kalau kalian bisa baca, pasti bisa ngerti. Nah, kita baca dulu nih. Jadi aku kalau biasanya jangan lihat dari ininya ya. Kita baca dulu alurnya. Oke, ini yang pertama, kalian bisa lihat ada variabel 61 dan 62. Tuh, isinya berapa? 61 adalah 36 dan 62 adalah 49. Oke, kalian keep dulu nih nilainya. 36 dan 49. Selanjutnya, di sini kalian lihat, dia berulang sama berapa kali teman-teman?
selama 3 kali ya. Dia berulang selama 3 kali. Oke, 3 kali. Dia punya variabel 61, 62, dan dia akan berulang selama 3 kali. Oke, pahamin itu dulu. Selanjutnya, kita disuruh untuk masukin user. Kita masukin. Kita masukin 61, 62. Kita inputin. Oke. Nah, sekarang lihat if else-nya. Jika user 61, berarti user 61 punyanya siapa? Punya ini ya. Ya kan yang kata kita inputkan, oke? Katanya jika user 61 ini adalah 61. Oke. 61 berapa tadi nilainya teman-teman? Coba. 61. 36. 36. Oke. Berarti artinya adalah ketika kita masukin nilai, kalau itu hasilnya 36, ya kan? Nah, maka dia ngapain tuh? Dia bilang adalah dia masuk ke sini. Nah, jadi artinya ketika kita masukin user 61 ini sama dengan 61, artinya adalah kalau kita masukin angkanya 36, itu kan sama ya kayak 61 kan, angkanya 36. Otomatis dia akan masuk ke sini, ya. Maka ini udah nggak dieksekusi lagi, tuh. Ini udah selesai. Nah, karena kalau kita misalkan pilih angka 36 misalkan, itu ya. Angka 36 otomatis dia masuknya ke sini. Gitu. Nah, terus lagi. Ada lagi yang kedua. Jika user 62 adalah 62, oke. User 62 adalah 62. 62 itu nilainya berapa? 49. Ya kan? Nilainya adalah 49 tuh, 49. Nah, ketika nilainya sama nih 49, otomatis dia bilang print kamu menang. Ada breaknya di situ. Artinya adalah ketika udah menang nih, ya udah dia akan di break, dia akan selesai. Gitu, teman-teman ya. Gimana? Udah mulai masuk nggak ke logika kalian, pemahamannya? Coba cara bacanya gimana? Kita masih ngomongin yang ini dulu ya. Nih, yang ini dulu nih. Nah, yang ini dulu. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Vina Rizky, Omar, El, Ray. Oh, Ini Handaru. Udah Handaru ya? Oke, nggak ada ya. Oke, Pasha. Oke, aman ya. Oke, lagi. Nah, jika ini udah terpenuhi, dia akan selesai. Ada break di sini. Berarti kan otomatis udah selesai gitu kan. Makanya udah, dia nggak akan ngulang. Walaupun di sini ada 3 kali dia ngulang. Tapi karena dia udah menang, dia akan selesai. Ada break di sini. Kalau nggak ada break gimana Kak? Ya udah ngulang lagi dia. Dia bakal ngetikin ini lagi. Makanya kita harus kasih break biar stop. Tuh. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ketika si user 62 ini ternyata salah, ternyata 62 ini tulisannya bukan 49. Ya, berarti kan nggak cocok ya. Ini selesai. Otomatis yang ini benar. Katanya print, kamu menebak angka pertama. Ya dong, karena kan angka pertama udah di apa udah difilter ya. Udah bener nih. Tuh user 61 sama dengan 61. Artinya kan kalau nilainya 49 sama dengan 49 gitu kan. Nah, berarti otomatis print kamu menebak angka pertama. Oke, nah tetapi kita lihat lagi di nomor 2. Nah, ketika 61 user 61 dan 61 ini salah, berarti misalkan angkanya bukan 36 lah, misalkan 20 sama dengan 36. Nah, otomatis kan salah ya. Maka yang ini nih udah tidak dieksekusi lagi. Udah diskualifikasi lah, udah selesai dia.
Nah, kita kan fokus di sini. Gitu. Di sini kita lihat lagi nih. Berarti otomatis jika user 62 adalah 62, nah kalau misalkan user 62 nih bener ya, ya udah dia bakal bilang ini. Tapi kalau salah juga, ya user 62-nya salah, ya dia bakal bilang semoga lain kali lebih beruntung. Gitu. Ya, jadi alurnya seperti itu, teman-teman. Penggunaan loopingnya. Oke, ya. Gimana? Udah mulai paham dari cara baca yang di sini? Nah, jadi cara bacanya kayak gitu, teman-teman ya. Kalau 61 adalah 61, ya udah dia masuk ke sini, otomatis yang ininya udah nggak dieksekusi lagi, gitu kan. Tapi kalau misalkan user 61-nya udah salah di awal, ya udah dia langsung masuk ke sini, langsung ke 62 gitu. Nah, di sini dia mempunyai ada if else yang bercabang. Ada if else yang satu, if else satu, if else satu. Jadi ada dibungkus berapa tuh? Ada tiga if else ya, ada tiga kondisi kan di situ. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin dari contoh soal yang ini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada teman-teman, ada nggak nih yang mau ditanyain? Nggak ada. Paham ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke ini nih, ke apa soal dulu yuk. Jadi hari ini kita sebenarnya hampir mirip sama materi kemarin, jadi kita ngelanjutin. Kita pelan-pelan dulu nih. Sekarang itu yang mana ini ya? Ya nih, struktur kontrol ya. Kita buka di nomor 9 ya. Kak, saya lupa PW sama unsur name-nya. Oke, oke, oke. Nah, Rizky, aku coba cek. Rizky ya. Nah, itu ya Rizky ya. Udah aku kirim. Kasih Kak. Oke. Udah, teman-teman boleh buka yang nomor satu nih, yang latihan satu ya. Oke, kita buka dulu nih latihan satunya. Oke, udah dibuka ya. Nah, hari ini kita nggak ada ngetik-ngetik nih. Jadi, kita langsung saja gitu kan. Nah, untuk nomor satu, ini kita disuruh untuk perbaiki masalah program. Gampang nih. Ya, oke, kalian boleh silakan dikerjain dulu. Nah, kalau perbaiki masalah program, enak kalian cukup lihat spasinya, tanda petiknya, logisnya apa gitu. Jadi enak banget kalau yang ini. Coba dikerjain dulu, aku kasih waktu 2 menit deh. Ya, 2 menit, 1 menit, 2 menit deh ya. Coba. Sebentar aku cek juga. Kalian paham atau belum? Nah, silakan. Ayo, Ray boleh dibuka ya, Ray? Udah dibuka belum, Ray? Oke, dibuka ya. Bukan, Sir. Oke, boleh dikerjain dulu nomor satu. Coba, silakan. Biar aku bisa tahu nih progres kalian. Paham atau masih belum?
Nah, yang udah. Masih belum. Oke, coba dicari-cari dulu. Apa nih yang kira-kira salah? Kalau ketemu soal yang kayak gini, yang perbaiki masalah, pertama-tama play dulu kan. Oh, ini ternyata dia bad input. Printnya, Apa tuh yang salah Rizky? spasinya, spasi yang di Ah, print. pinter. Ya, karena kalau W itu harus sejajar kan. Pintar. Nah, terus ada lagi nih. Apa tuh yang salah tuh? Kok spasinya ke sini sih? Spasinya dua ya gini ya. Wait. Nah, oke, jadi kalau if berarti printnya ada di bawah sini ya. Tuh. Anaknya lah kalau if. Nah, coba kita cek. Nah, katanya outputnya is not defined. Kenapa tuh output? Hmm, Gampang banget. Ayo, kenapa outputnya is not defined? Harusnya apa sih? input. Iya, betul Elvina. Output ini harusnya input lah ya. Karena kan pertanyaan kita mau masukkan pertanyaanmu. Maka hanya di sini kita ganti input, jangan output. Oke, good. Oke, kayak sudah bisa belum? Coba ya. Beritahu saya cara membuat obrolan grup. Beritahu saya. Masukkan pertanyaanmu. Obrolan grup. Beritahu saya cara membuat obrolan grup. Nah, harusnya ketika masukkan beritahu saya cara membuat obrolan grup, harusnya dia bilang gini, pertanyaan telah dikirim. Yang ini nih. Nah, tapi di sini pertanyaan telah dikirimnya enggak masuk tuh. Kira-kira kenapa? Udah dikasih break kah? Kasih break. Masa kasih break? Kasih break langsung selesai dong. Ya, kira-kira kenapa tuh? Kalau dikasih break nanti langsung selesai. Wait, ntar pikir-pikir dulu. Dari spasi-spasinya dan lain-lain, ada yang bener nggak coba? Kan kita tahu ya kalau Python itu spasi aja salah. Tapi di sini nggak ada error, Kak. Ya, coba. Udah bener belum di sini? Belum. Ayo kita lihat, kita baca lagi deh. Aku belum kirim ini ya. Ini aku kirim dulu deh handbooknya. Ini kan setiap aku kirim kan save ya handbooknya ya. Kurang. Nah, coba kita lihat ada di sini nggak? Ada contohnya nggak nih? Kayaknya di materi kemarin nih. Nah, while. Lihat, kalau mau pakai while dia harus sejajar katanya tuh. Ya. Oh, akhirnya pakai tidak sama dengan kah? Tidak sama dengan, tidak sama dengan, coba. Bener? Bisa? Belum sih, bentar coba aku Bener, perbaikin. bener dong. Ya, ya kalau while itu kan awalnya inget ya, pakai tidak sama dengan, bener Elvina. Betul. Di awalnya itu while itu adalah tidak sama dengan. Jadi bukan pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan tuh nanti bisa jadi if juga. Ya coba kita Hmm. lihat ya. Beritahu, beritahu saya cara Tahu membuat. aja Kak, bukan tahu. Oh iya, Aduh, lebih tahu. enakan tempe kah? Jangan tahu. Oh iya. Enggak bener ini loh. Beritahu saya cara membuat obrolan. Lah, Nah, aku pertanyaan telah dikirim jadi baik banget. oke. Kenapa tuh kira-kira? Dia kena infinite loop. Hmm, Ini namanya infinite loop ya. Dia nggak bakal berhenti tuh. Tuh, dia bakal kayak gini terus sampai sampai kapanpun. Udah aku hati dulu. Nah, kita lihat dulu nih guys. Ya, lihat while tutupnya siapa? Ayo, while yang nutup siapa? yang nutup Harusnya siapa? sampai While. jumpa. Kenapa? Sampai jumpa. Pertanyaan. Iya betul, Elvina sampai jumpa. Berarti pertanyaan di sini harusnya kita apain tuh? Kita tap dong, Ya, bener nggak? sejajar.
kita tap aja dulu. Aku belum di stop. Berarti pertanyaan ini kita tap ya. Nah, sekarang kelihatan tuh ya, while-nya Nah, nutup sama print. aku tap mau di ini. Nah, coba ketika while-nya udah nutup sama print kayak gini, berarti ya udah ada selesainya tuh. Coba ya. Beritahu saya cara membuat obrolan grup. Nah, tuh bener kan? Pertanyaan telah dikirim akhirnya bisa masuk. Tinggal kita masukin apa? Spasi, enter ya, sama off. Nah, bener kan? Beritahu saya cara membuat obrolan grup. Habis itu enter off. Oke, benar. Ya, berhasil. Jadi kalau Bentar, Sar, aku lagi coba. Oke, Re, jadi kalau while itu lihat tutupnya. Oh, tutupnya siapa nih while? Oh, ternyata print. Berarti pertanyaannya singkirin dulu gitu. Kalau enggak nanti kayak tadi tuh, kena infinite loop namanya. Jadi dia nggak bakal berhenti-berhenti looping. Sampai kapanpun itu. Kayak gitu terus. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi kalau ada soal perbaikin masalah, berarti kalian harus lebih teliti lagi. Oke, aman ya? Apa ada yang mau ditanyain? Yang lain? Kira-kira Ah, bisa ya? iya, bisa. Oke. Oke deh. Coba kulihat udah semua? Bentar, Sar. Oh, Ray belum. Oke nih, Ray. Paham nggak, Ray? Jadi hanya tadi apa tuh yang ingat pertama while itu awalnya pasti tidak sama dengan teman-teman. Oke, tidak sama dengan while. Terus ingat kalau if itu setelah if itu kan maka ya. Maka nah printnya itu biasanya ada di bawah dari pertanyaan. Nih, ada di bawah dari sini tuh. Jadi kayak satu tab gitu. Oke, gimana? Ray, udah belum? Ini Sar yang lagi masukkan pertanyaannya. Oke, boleh. Nah, coba dulu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti boleh kasih tahu aku aja. Oke. Nah, ini yang nomor 2 pakai Elif ya. Nomor dua, ntar aku coba cek nomor dua. Uh, nomor 2 aku agak Ya, bingung. betul, pakai Elif. Benar, benar. Ingat ya, kalau Itu Elif jawabannya. apa? Itu jawabannya tadi yang di tab 1. Ini. Oh, iya, jawabannya. Aku udah selesai. Tapi aku nggak ngisi. Sar, Ya, 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 Ray, kenapa? oh, ada yang salah ada bentar. Boleh coba share screen. Yang mana yang salah coba? Andara udah, Pasya udah. Oke. Udah. Betul. Output. Nah, output itu apa, Ray? Harusnya apa? Pertanyaan sama dengan masukan. Berarti apa? Output, bener nggak output? Salah kan output kan? Berarti harus Ada diganti apa? salah. Dikasih? Ini sama kayak ini nih. Tuh, sama kayak ini apa tuh? Dikasih apa? Input. Iya, betul. Si input. Gitu. Ini aku masukin lagi dulu ya, Sar. Ya, betul. Beritahu saya cara membuat obrolan. Nomor 2 itu pakai alif kan, Kak? Betul, nomor dua pakai elif. Bener-bener. Nomor Itu enter aja, Rey. enter. Langsung enter aja tuh. Ya, enter aja. Langsung off. Off. Ketik off. Off, Sar. Ya, ketik off. Nah, enter. Ada salah. Enter. Nah, sip. Ya, makasih, Sar. Oke. Dan nomor dua. Nah, nih biasanya kalian tuh sulitnya tuh kalau disuruh ngetik.
ya kan? Nih, kalau kayak gini pasti kalian bingung kan? Gimana cara ngerjainnya? Oke, sebenarnya gini guys, kalian pertama-tama tuh baca dulu. Jadi ibaratnya gini, kita kan belajar Python ya, kita harus bisa translate sama kayak kalian belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris kan harus bisa translate kan. Ini juga sama nih dari sini nih. Nah, kita bisa translate-nya dulu ya. Pertama dia bilang apa tuh? Siapa namamu? Nah, katanya namaku Christina. Apakah kamu punya hobi secara sengaja memencet enter katanya? Semua pertanyaannya sayangnya saya tidak paham. Stop artinya keluar. Nah, ada kata stop. Ada kata stop. Berarti pertama-tama kita harus pakai apa dulu, teman-teman? Buat berulang. While. While. Nah, ya, good. Kita pakai ini aku hapus dulu yang ini. Nah, kita pakai kata while. Pintar. Nah, while apa habis itu? Pertanyaan. Oke, ketika pertanyaan terus Aku pakai lower sih kalau di sini. pakai apa? Kalau aku pakai lower. Lower? Iya. Nggak usah pakai lower. Kan itu huruf udah nggak ini lower lagi. Kayaknya nggak usah deh lower. Ya udah Tidak berarti sama tidak dengan sama tak. dengan stop. Jadi while pertanyaan terus Tidak ya Tidak sama sama ingat dengan. kalau dengan. pakai while berarti kita pakainya tidak sama dengan. Jangan pakai sama dengan ya. Salah kalau kayak gitu. Ingat Tadi aku sama bilang dengan. tidak sama dengan kok. Iya, pakainya tidak sama dengan. Nah, jangan lupa titik dua. Jadi ketika pertanyaannya bukan stop, maka kayak gitu kan. Nah, di sini gampang nih. Maka ngapain? Print echo di. Pernah. Maka print siapa? Namaku Krisna. Iya, tuh bisa tuh. Bukannya Print kayak name. if pertanyaannya sama dengan Namaku siapa Krisna. namamu. Iya, itu udah bisa tuh. Pelan-pelan kan. Oke, print. Jadi ketika pertanyaannya bukan stop, pertama print namaku Krisna. Berarti yang mana? Kok Krisna sih? Kristina. Berarti yang ini ya. Oke, ini udah selesai nih. Kita checklist. Nah, terus kita enter lagi. Nah, kita akan bilang ini lagi tuh. Lihat, tanyakan pertanyaan, ya kan? Nah, berarti kita harus ngulang lagi tuh pertanyaannya. Nah, ngulangnya gimana? Pakai apa? Sorry, ini ada yang salah nggak sih? Ketika nama, Bisa pakai if pertanyaan sama dengan siapa namamu nggak? iya harusnya pakai if, sorry. Harusnya if ya. Kan ketika pertanyaan nggak stop, berarti if. Nah, pertanyaan sama dengan siapa namamu, ya kan? Nah, siapa namamu gini kan ya? Maka baru print. Tadi aku salah. Nah, maka print namaku Christina gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Udah kayak gini? Elif. Betul. Kenapa pakai elif? Karena gimana ya? Ayo, harus Selain tahu. pertanyaan selain pertanyaan itu kayak ada lagi. Iya, Jadi kalau betul. bukan pertanyaan itu ada pertanyaan ini. Ya, benar. Karena kalau kita nggak nanya siapa namamu, ada lagi tanya apakah kamu punya hobi gitu kan. Kalau bukan ini, nanti ada lagi yang lain. Tanyakan sesuatu. Betul. Ibaratnya ya lebih dari satu kondisi kan. Jadi kita pakai elif ya. Ingat, elif itu digunain untuk lebih dari satu kondisi. Ibaratnya kayak opsi lah. Kamu suka sama aku nggak? Oh, kalau nggak suka, terus kita nanya lagi. Kamu suka makan ini nggak? Gitu kan. Kalau nggak, nanya lagi. Suka jalan kemana? Gitu. Nah, itu kan ada opsinya kan. Opsi satu, opsi dua, opsi tiga. Nah, itu pakainya elif, teman-teman. Nah, kalau di sini elifnya apa lagi? Berarti, Elifnya, apakah kamu punya hobi? hey, sabar. Apalagi nih? Elif adalah, Elif, pertanyaan nah ya, pertanyaan. Terus, sama dengan Sama dengan. ya betul.
Apa? tapi dengan sama Apakah dengan kamu punya hobi? apakah Ya, kau betul hobi? ya. Apakah kamu punya hobi? Oke, good. Nah, maka kita bakal ngapain tuh? Print apa tuh? Saya suka menggambar. Iya, kita akan print saya suka menggambar. Nah, jadi enak kan kalau udah ngerti cara bacanya, kalian ngerjainnya tuh enak. Tinggal urutin aja. Kayak gampang lah. Nah, baru nih, ada lagi nggak kira-kira habis itu? Hmm, Tuh, katanya secara nggak sengaja mencet enter. Kalau mencet enter, berarti kita pakai petik kosong ya. eh, Gitu. Jadi, kasih lagi Elif. Jadi pertanyaan sama dengan. Nah, petik kosong kayak gini. Petik kosong artinya kita enter. Gitu. Maka print print apa? Maka print apa? tanyakan sesuatu. Ya, betul nih. Kan nomor 3 kita lagi bahas kan. Betul, tanyakan sesuatu ya. Oke. Nah, terakhir. Katanya sayangnya saya tidak terpaham. Ini kita pakai apa? Else, Kita pakai else. Betul. Else, maka print. saya tidak paham. Ya, sayangnya saya Tidak paham. paham. Nah, ini tinggal copy aja, masukin sini. Nah, ada lagi nggak? Bentar. Print robot keluar sampai jumpa. Print robot keluar sampai jumpa. Berarti kita tinggal ngapain tuh? Ya Tutup. tinggal Penutupnya siapa penutupnya? print. Kok print? Kenapa ya? Nah, Stop kah? kok print? Ayo, lihat lagi. Nih, ketika dia stop, dia bakal berhenti. Nah, berarti kalau dia akan mulai lagi, dia mulainya kemana? Ke sini kan? Berarti otomatis pertanyaan ini sebagai akhirnya, teman-teman. Gitu. Kenapa sebagai akhir? Karena kan nanti dia akan looping kan? Bener nggak? Ya, Ya kan dia bakal looping. Di dalam while dia bakal looping. Kalau di luar while dia nggak akan looping. Berarti yang ini nih punyanya dia. Nah pertanyaannya sekarang gini. Ini punyanya siapa? Gitu kan? Kan yang di looping di dalam while kan? Kalau di luar while dia nggak bakal ke looping. Berarti ini punyanya dia nomor satu. Nah yang nomor 3 ini bikin lagi di bawah di sini. Makanya ini kita copy. Ah yang bener. Coba kita buktiin deh. Kita buktiin dulu. Bener nggak nih kira-kira? Aku ganti namanya deh. Misalkan tanyakan pertanyaan siapa tuh kayak gini ya. tut. Nah, siapa kayak gini. Aku play. Nah, lihat. Tanyakan pertanyaan stop untuk selesai. Ini punya siapa? Punya dia, ya kan? Saat aku play, aku enter. Waduh, saya tidak paham. Ada yang salah kan nih? Berarti dia Oke, ada yang salah berarti ada yang harus kita benerin nih. itu ketutupan sama item-item kah itu? Ada satu item-item. Oh, itu aku lagi lihat kunci jawaban. Tapi benar kok harusnya kayak gini. Mas, aku juga bisa-bisa aja. Apa aku ada yang ini? Coba siapa? Kayak kayak harusnya kayaknya print. Kalau aku bisa, tapi print robot keluar sampai jumpanya jadi penutup. Aku kenapa kayak gini? Oh, ininya per while-nya itu di sini nih. Nah, di else.
Coba kalau di else. Kadang suka gitu. Nah, kan baru bisa. Nah, lihat nih. Ininya di else ya, sejajar sama else. Kalau while itu penutup itu berarti ya benar, itu print. Kalau print biasanya while-nya penutup di sini print. Nah, karena di sini variabel bentuknya, berarti dia masuknya di sini, di bawahnya else gitu. Nah, lihat ini punyanya dia kan, ini punyanya kita. Tuh. Jadi yang di dalam sini itu yang bakal ke looping, teman-teman. Gitu. Kalau yang di luar, ini kan di luar ya, di luar dari while. Itu nggak di looping. Ini kalau kita pencet terus, tuh, tuh kan? Siapa punya dia kan? Gitu, teman-teman. Oke, dah. Oke, ini ingat ya. Jadi else ini di bawah print tuh. Di bawah pertanyaan. Kecuali print kayak tadi. Kalau tadi kan di nomor satu kan dia print kan. Jadi dia sejajar sama while. Oke, coba. Siapa Ya, tadi namanya? udah bisa, tapi nggak lanjut-lanjut ke soal selanjutnya. Tulisannya ada yang salah nggak? Hmm, wait. Boleh share screen nggak? Boleh, boleh. Coba aku cek dulu. Udah nih. Nah, dia jangan pakai. Emang ada robot ya? Ini nih. Nggak ada robot. Nggak ada robot L. Ini nggak ada. Kan tuh sampai stop doang kan, dia nggak ada lagi kan? Iya ya. Nah, ya. Nah, coba play. Terus ini berarti di bawahnya nggak Nah, ada. langsung play aja. Oke. Itu udah bener kok. Siapa namamu? Siapa namamu, Rara? Nah, terus apa tuh? Enter dulu kali. Iya nggak Aduh, sih? Coba tadi ini udah di coba deh. enter. Pokoknya enter dulu ya, baru apa punya hobi. Apakah kamu punya hobi? Hmm. Stop. Nah, udah. Ya. Coba Oke, yang lain. thank you. Yang belum bisa ada lagi? Aku Sembarang. Kak, Boleh. Sini Rizky. ya, belum. Aku saya bikin ya. Iya, boleh, boleh. Oke. Nah, udah nggak usah pakai ini, nggak usah pakai print sampai jumpa. Tiga, nomor Dihapus tiga saja. juga harus Udah dikerjain kan? hapus saja. Jangan dikerjain L. Nah, terus yang ini kamu copy nih. Yang pertanyaan mana pertanyaan? Kamu mau es krim? Bentar. Yang tanyakan pertanyaan ini. Coba. Kok ini nggak ada? Nah, ininya kamu taruh di luar, taruh di sini. Yang pertanyaan ini. Oh, Nah, nah. kamu copy, kamu taruh di atas di nomor satu. Nomor satu apa saja tuh yang pertanyaan. Nah, ya. Oke, yang itu dihapus. Berarti yang dalam. Nah, terus kamu paste nanti di sini nih. Nih, pastekan di sini. Yang pertanyaan tadi. Di bawahnya else. Di atasnya sini. Nah, ya. Oke. Oke, udah coba play. Masih Kak. Oke, ada lagi yang belum bisa? Boleh share screen sini biar aku ajarin dulu.
Gimana Handaru, Omar, Ray, Pasha? Lagi nyatet, Sir, tadi, Sir. Oke, ini coba lihat lagi. Lihat udah sama belum kayak punya Mister? Coba. Jadi untuk yang pertanyaan ini, Bentar ya, Sir. eh, Lupa dikit, bentar. oke Ray, taruh di sini ya. Pertanyaan taruh di sini. Karena dia ngulangin pertanyaan. Dia nggak ada print akhir kok, nggak ada penutup. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Kita cuma sampai 3 soal aja kok hari ini, karena nggak terlalu banyak ya. Ini sampai jam berapa, Kak? Sampai setengah 11, Rizky. Oke, makasih. Oke, ada yang mau ditanyain lagi, yang lain? Handaru, Pasha udah bisa belum? Hari ini aku belum bisa. Oke, Pasha, sini coba. Boleh share screen. Mana? Oke. Hmm. Oh, tuh. Saya sudah banget. Pertanyaan. Ini nih, N. Saya suka. Nah, coba di dulu. Nah, nih namamu pakai tanda tanya nih. Nah, itu pakai tanda tanya. Nah, dah, coba. Baik. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain? Kalau belum, Sekarang saya nggak bisa. oke boleh ya. Abis ini ya, Handaru ya. Kamu kemarin kemana, Handaru? Yang hari Minggu? Kenapa? Eh, hari Minggu Sabtu kemarin kemana? Malam. Nggak masuk ya? Yang di kelas Sabtu kan? Malam. Enggak. Hmm. Kak, em, kayaknya nomor 3 lumayan susah ya. Yang tiga. Ya udah ntar ya abis ini ya. Wait, wait, wait. Oke. Ini Handaru, boleh share screen? Sir, aku nomor 3, nomor 2 salah. Nomor 3, oke, ntar. Ray. Habis Handaru ya. Makasih, Mister. Oke. Nah, ini juga apakah kamu punya hobi tanya sesuatu? Sayangnya saya tidak paham. Tanyakan pertanyaan. Oh, ini benar kok. Apa yang salah ya? Coba coba. Hmm, Harusnya itu benar. Apakah kamu punya hobi?
Coba buka soal nih. Handaro, buka soal. Coba buka soal dulu aku lihat. Ada yang tipu nggak? Sayangnya saya tidak paham. Kak, nomor 3 udah bisa sih kalau udah 5 kali tebakan kamu benar, tapi nanti ngulang lagi nanya bulan habis itu. Itu ada di soal sih sebenarnya yang tadi aku jelasin tuh, yang masalah 66 itu, 61. Coba deh Yang kalian. 66, nyam nyam nyam. Iya, yang 61, user 61 yang tadi, yang Ini tadi barusan tuh. Mister. Ada kan? Yang di handbook. Hmm. Nah, itu kayak gitu jawabannya. Oh itu udah Mister kirim, kirim belum? Ini udah aku kirim dari tadi kan yang handbooknya. Istis Nggak ngeliat ya? dulu Nggak, isi di. nggak buka chat tadi. Tanyakan pertanyaan, kan stop. Siapa namamu? Oh ya, chat dari tadi. Apakah, apakah kamu punya hobi? Ya, belum sih. Saya suka. Nah ini suka menggambar kurang titik tuh Handaru. Saya suka menggambar titik. Nah, dah coba. Nah, nah coba dah. Sama persis kah? Iya sama persis, cuman beda ganti bulannya doang, ganti nama bulan gitu-gitu. Kalau itu kan tadi angka kan. Nah coba lagi Handaru. Apakah kamu punya hobi? Enter. Stop. Lagi coba sekali lagi. Checklist. Coba checklist. Ini ada yang siapa ya? Christina, benar nggak sih namanya Christina? Namaku, Sama nama. kayak tadi Kak, udah bener tebakan kamu benar, tapi abis itu nanya lagi. Coba lagi. Breaknya udah belum? Siapa? Bener, gue cek Kamu? break. Heeh. Iya, breaknya kelupaan. Betul apa tuh? Habis sprint kau menang ya? Nggak bisa ya, dari ya? Apakah aku punya hobi nih? Aku harus teliti banget nih. Saya suka, saya suka menggambar. Tanyakan, tanyakan sesuatu. Sayangnya saya tidak paham. Tanyakan pertanyaan. Stop untuk selesai. Ini apa yang salah? Deh. Ini kadang kayak gini nih, harus teliti banget aku juga. Oh, udah mata itu udah bener kayaknya apa yang salah? Apa ini deh? Coba, ini aku kirim deh, Handaru. Nah, tuh, itu kayaknya kamu terlalu mepet, tapi kayaknya nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Nih, ini kan banyak ruang kosong nih. Nah, coba kamu play dulu deh. Itu udah bener kok yang tadi. Oke, coba Ray mana? Sini Ray. Coba Ray. Ini tadi Lula Larasati siapa tuh? Coba Ray boleh share screen Ray. Oke, bentar. Oke. Yes. Oh alah, ini nih di tab Ray, di tab semua sejajar sama if. Oh, Iya di tab. Nah,
Awas tuh kurang satu. Nih. Ini kurang satu spas, kurang hapus satu tuh. Tuh, kurang hapus satu. Nah, lagi semuanya. Awas, hati-hati. Ini di sininya nih. Sininya tuh ada. Nah, if-nya juga tuh. Belum, belum. If-nya coba di tab dulu. Dia sejajar sama garis ini. Ini kan ada garis kan, sejajar tuh. Terus, terus. Nah, ada op. Nah, mundur, mundur. Nah, ada. Harus sejajar segaris itu. Beloman. Ini kan beloman yang ini. Yang ini. Yang itu udah. Segini, Sir. Enggak, ini kan ada garis kan, sejajar nih. Tuh. Nah, garis sejajar tuh. Nah, kamu sejajarin. Nah, ini kenapa nih? Enter coba enter aja, enter, enter. Nah, hapus. Nah, ini kamu di sini, di sini, di sini. Kursornya. Pakai ini aja, pakai row function tuh, pakai row, pakai tanda panah, tanda panah ke kanan. Nah, ke else, else, ke sini. Hapus, dihapus, jangan ditambahin, dihapus. Nah, atasnya juga. Nah, lagi yang if juga, yang if, doman, yang if. Beloman, beloman, beloman itu beloman. Di sini, kursornya. Nah, hapus satu. Kursornya di ini kursornya nih, lihat nih. Di samping I, Ray, kursornya. Ini. Samping I. Kursor kamu pakai tanda panah ya, Pak. Nah, ke kiri. Nah, ya, hapus. Nah, ini printnya juga. Jangan dituin. Udah bener tadi. Nah, nih printnya juga sama nih, sejajar sama ini. Jangan dihapus semua. Dihapus, hapus, hapus. Jangan di enter. Nah, hapus satu. Hapus dulu, hapus lagi. Terus, terus, terus. Nah, enter. Nah, udah. Yang ini juga sama yang bawah. Ini juga. Banyak banget Aku itu aku spasinya. udah bisa, udah kayak instruksi tapi nggak lanjut. Oke, bentar, bentar. Nah, Oke, terus else. Ini petiknya, Rey. Nggak ada petik. Ini tulisan kamu masih banyak yang salah nih. Ini kasih spasi. Tanyakan spasi. Tanyakan pertanyaan tuh. Nah, ini kan spasi. Nah, else-nya nggak apa? Else ini. Untuk dong. Untuk. Jangan else. Kan untuk gitu. Stop untuk selesai. Udah coba play dulu. Ini juga salah nih. Print. Namaku Christina nih harusnya nih. Coba lihat soal lagi. Apa, Ini apa, Sir? coba lihat soal. Kenapa, Sir? Bentar, bentar. Lihat soal. Itu kau masih banyak yang tipu. Nih tuh, namaku Christina. Ini kan belum ada namakunya. Ya, Pedesnya pas buat siapa aja. Rasa baksonya juga benar-benar premium. Nah, terus apa kamu punya hobi? Ini S-nya S besar nih. S-nya S besar. Saya nah. Iya.
Udah set. Nah, coba. Salah. Set ini, set ini gimana, set? Coba di stop dulu, di stop. Coba ketik lagi. Siapa namamu? Tanda tanya dong. Nah, itu bisa. Dah, aku lanjut lagi ke yang ini. Oke, aku lanjut nomor 3 dulu ya. Oke, Ray, coba kerjain dulu. Aku lanjut ke nomor 3. Bentar, bentar. Oke, salah. Nomor sih ini ya. Nah, oke lanjut ke nomor 3 ya. Nah, untuk di nomor 3 itu sebenarnya kalau kalian lihat di dalam handbook itu udah ada jawabannya sebenarnya. Nih, handbook. Nih, yang ini. Ini tuh udah sama persis, ya kan? Cuman bedanya ini kan angka itu bulan. Nah, nih aku bakal jelasin lagi ke kalian. Nah, nah. Oke, kita lihat lagi di sini. Dia pengennya apa sih? Coba. Nah, dia pengennya adalah bulan 8 tahun 2009 tahun dan bulan bla 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 bla. Nah, kalau kalian ngerjain ini, teman-teman, gini, for i in range, katanya dari sini kan? Tuh. Pertama berarti kita masukin dulu nih bulan sama tahunnya ya kan? Berarti gini caranya, berarti bulan sama dengan input. Nah, karena dia adalah angka, kita input aja deh. Nggak usah pakai integer ya. Input bulan, satu lagi berarti apa? Tahun ya. Tahun. Input adalah tahun. Nah, lalu setelah ini kita pakai apa lagi guys buat berulang lagi? Pakai if ya. Jika bulan sama dengan bulan yang asli, sama dengan bulan asli, ya kan? Maka kalau bulannya sama kayak bulan asli, terus dia harus bilang apa, teman-teman? Kita ke apa dulu? Ke if lagi kan? Ini aku langsung else aja deh. Else. Nah, berarti langsung if ya. Else-nya, F-nya else itu punyanya if ini gitu. Nah, jika bulannya udah, berarti tahunnya. Jika tahunnya sama dengan tahun asli, maka dia bilang apa? Print. Maka dia bilang apa nih? Oke, kamu menang ya tuh. Kamu menang. Jika kedua angka ditebak dengan benar, program menampilkan kamu menang. Berarti kalau bulan sama dengan bulan sama, langsung masuk ke sini kan? Jika tahunnya sama kayak tahun asli, wah aku di-connect ya. Oke. Jika tahunnya sama kayak tahun asli, maka kamu menang. Otomatis kan yang ini benar, yang ini benar. Jadi menang kan? Nah, kalau udah menang, kita klik break.
Oh, break sih. Break. Nah, biar ketika dia menang dia berhenti. Nah, tapi jika tidak, jika tidak, dia bilang apa? Otomatis kan gini ya. Kalau bulannya bulan benar, terus kalau tahunnya salah, berarti otomatis bulannya udah benar kan? Nah, kalau bulannya udah benar, kita pilih yang ini. Kamu menebak bulan. Gitu. Jadi kamu print, kamu menebak bulan. Tanda perintah. Nah, oke. Ini udah bener nih. Jadi kalau misalkan kita pilih bulan, aduh, kecoret. Kalau misalkan kita pilih bulan, nih bulan, sama tahun, maka kamu menang, gitu kan. Tapi kalau aku nggak pilih bulan, ya, nggak pilih tahun, tahunnya salah, gitu kan. Yang bener kan bulannya. Maka otomatis kamu menebak bulan, gitu. Nah, kondisi selanjutnya adalah jika bulan maka tidak ya. Huh. Jika tidak, maka kita harus ngapain? Kita harus jika lagi. Nah, jika tahun sama dengan tahun asli, maka otomatis kan di sini udah salah ya. Kalau misalkan eh, jika bulannya salah, berarti aja tahun dong. Jika tahunnya sama tahun asli, kita print. Kita print, kamu menebak tahun. Jika tidak, dua-duanya salah, berarti kan gitu ya. Jika tidak, tahun dan bulan salah. Nah, jika tidak, tahun dan bulannya salah. Coba aku play bisa nggak? 8 2009 ya. 8 2009. Oke, 7 2008. 7 2008. 7 2008 bulan nggak? 7 2008. 7 2007. 7 2007. Oke. 8 2009. 7 2008. 7 2008. 7 2007. Nah, oke. Oke, jadi untuk yang ini guys, kalian harus pahamin dulu nih bagian sininya. Kalau bulan sama dengan bulan, dia bakal bilang yang ini. Otomatis kan yang ini tadi aku udah jelasin di awal kan. Ini salah kan? Ya ini salah gitu kan. Jadi jika bulannya adalah bulan, terus jika tahunnya sama dengan tahun, otomatis dia menang. Tapi kalau enggak, kamu hanya menebak bulan. Kenapa bulan? Karena di awal kan udah bener nih, bulan sama dengan bulan. Kalau misalkan bulan sama dengan bulan itu salah, otomatis ini udah pasti salah. Makanya dia langsung masuk ke sini. Kalau tahunnya sama dengan tahun asli, kamu menebak tahun. Kalau enggak, tahun dan bulannya salah. Nah gitu teman-teman cara nyelesainnya. Sebenarnya ya sama persis kayak yang ini. Ini sama banget kok. Cuman bedanya yang ini mah angka, yang ini mah bulan gitu. Oke,
Gimana Puyang yang ini? Bang, Gampang kok sebenarnya. Yang ini gampang. Maksudnya logikanya masuknya gampang gitu. Jadi kalau misalkan nih, jika aku ketikin bulan kan, bulan berapa sih nilainya? Bulan misalkan aku ketikin 7 sama dengan bulan aslinya kan 7 kan tuh. Berarti ini bener kan? 7 sama dengan 7. Nah, karena bener 7 sama dengan 7, ya aku bilang masuk ke sini. Tuh, yang ini otomatis udah nggak ada eksekusi lagi, ini udah salah. Yang ini, jika jika tahun adalah tahun asli, tahunnya misalkan aku masukin 2007. Nah, kalau aku masukin 2007, berarti kan tahun aslinya juga 2007 kan? Nah, sama tuh. Karena sama, ya dia bilang, kamu menang, gitu. Kalau tahunnya aku salah, tapi bulannya benar, ya dia bilang ini, kamu menebak bulan. Gitu, teman-teman. Jadi, lebih gampang yang ini dipahamin, serius. Aku udah kirim di chat, coba kalian ketikin di chat coba. Ketikin di chat. Ketikin di algonya sambil dilihat chatnya. Coba pahamin dulu. Karena lumayan lumayan gampang lah yang ini. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh silakan tanyain dulu. Sebelum nanti udah tinggal 2 menit lagi ya. Cepet banget. Ada yang mau ditanyain nggak? Coba dicoba dulu. Sir, belum. Iya nih, aku pencet. Nah, coba diketik dulu deh. Sering-sering latihan guys. Lihat-lihat YouTube, lihat-lihat soal. Pusingin banget. Pusingin. Iya sih emang lumayan pusing tapi gini. habis itu kita selesai tuh ini ya 10:30. Ya ini bentar lagi selesai. Berarti 2 menit lagi ya. Makanya ini kalian boleh copy paste, boleh dicoba dulu. Agak agak gimana sih kita em, 1,5 jam selesai 3 nomor. Ya karena kan ini Hmm. emang aku harus latih logika dulu kan. Gak susah sih emang. Aku Iya, udah soalnya selesai lagi boleh keluar gak kak? boleh kok nggak apa-apa. Oke, dadah. Dan aku mau masak telur. Ya udah masuk kelar. Aku mau bikin es krim habis ini. Tapi es krimnya kayak tekstur beku aja sih. Ya udah. Oke, 1 menit lagi Ya. yuk. Teman-teman boleh di ini dulu. Aku mau sambil review ya. Jadi materi kita hari itu sebenarnya materi lanjutan yang kemarin, yang looping dan if else pastinya ya. Nah, baik lagi teman-teman. Jadi pahamin dulu logikanya, loopingnya. Ingat kalau while itu awalnya pakai tidak sama dengan, ya, itu while. Kalau for i in range itu fungsinya buat apa? Kita pengen ada berapa kali kita ngulang, gitu, ya. Jadi kalau cuman while doang, itu kan dia ngulang terus sampai hasilnya benar. Tapi kalau yang for i in range itu kita ngulang, tapi ada syaratnya. Berapa kali kita ngulang? Nah, di sini ada maksimal ulangnya tuh 5 kali. Tuh, dengan catatan gini, kalau misalkan aku pilih bulan, ketika bulannya adalah bulan asli, misalkan 7 sama dengan 7, maka kita pilih yang ini. Itu pilihannya maksudnya. Jika tahunnya adalah tahun asli, berarti kan kalau aku bilang 2007, tahunnya kan 2007 juga, sama dong. Kalau sama, aku bilang yang ini, print, kamu menang. Terus ada break. Nah, break itu artinya apa? Artinya adalah selesai. Jadi kita nggak harus ngulang selama 5 kali, udah selesai. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan tahun sama dengan tahun aslinya itu salah, maka aku bilang, kamu menebak bulan doang.
Kenapa bulan doang? Karena di sini kan udah bener kan? Gitu ya. Nah, tapi kalau di sininya udah salah, ketika bulannya salah nih, ya udah, berarti yang ini. Gitu. Jadi ada opsi, guys. Kondisi itu artinya ada opsi. Gitu. If else gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Nah, yang belum aku bakal taruh di Aku masih salah. ini salah. Di copy dulu aja nggak apa-apa. Ray, Gak bisa copy sih. nah nggak bisa copy. Itu aku kirim di WA. Coba lihat di WA deh, di grup WA. Kamu copy terus kamu pastiin coba. Gitu kan? Gak bisa. Nggak bisa. Coba di klik kanan, copy di WA tuh Ya kan kan? aku taruh di grup WA tuh. Iya Terus kamu di udah sini klik kanan ya udah paste. aku ambil tapi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Jadi aku screenshot kamu ketik ya nanti ya. Ya. Oke. Karena aku habis ini kakak ada kelas lagi. Hari Sabtu tuh padat banget sampai jam setengah 9 malam aku. Nah, itu aku kirim di chat ya. Di apa di grup WA. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti kita di minggu depan ya. Jadi diulangin lagi, dicoba lagi, dipahamin. Jadi nggak cuman asal ngetik aja, tapi kalian sambil paham gitu. Sama sering-sering latihan soal tuh kan banyak tuh di Google ya, di YouTube juga banyak. Atau enggak soal-soal yang sebelumnya yang belum kalian kerjain, coba dikerjain lagi biar makin bisa gitu. Karena kalau nggak diulang, yang namanya ngoding kalau nggak diulang nggak bakal bisa gitu guys. Oke, thank you buat hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih buat semuanya. Happy weekend guys. Thank you. Dadah. Dadah Omar.